Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pendata seluruh Indonesia. Di sini akan menjelaskan berkaitan data yang masih kosong. Di sini kita coba dengan saudara B Manto ya. Kita akan coba memasukkan datanya. Kita tunggu beberapa saat. Di sini kita gunakan sebagai contoh untuk penginputan datanya, nanti akan muncul status atau tidak dan bagaimana caranya. Di situ kita lihat tentang situsnya di situ hanya baru masuk ke data lokal, berarti data ke HP ini sama saja HP dan laptop. Di situ statusnya kita cari dulu yang namanya Bemanto. Setelah kita ketahui di situ kan statusnya masih kosong, kita refresh ke halamannya, kemudian kita pilih lagi data tersebut Bemanto itu ya, kita pilih, kemudian kita klik, kita perbaharui data, kita simpan ulang ya, kita simpan ulang. Ini akan membutuhkan beberapa kali untuk refresh data supaya data itu dapat memiliki status ya. Kita tunggu beberapa saat. Ini adalah langkah pertama ya, kita tunggu karena servernya juga penuh. Di situ juga baru masuk ke data lokal, belum masuk ke dalam database. Kita ulangi beberapa kali, kita ulangi yang kedua ya, kita ulangi yang kedua, kemudian kita klik, kita perbaharui data ya. Kita lihat sinyalnya di situ, sinyal server adalah request timeout atau servernya tidak menanggapi. Kita ulangi lagi yang namanya Bemanto itu tadi, kita klik, kita pilih dulu. Setelah kita pilih, nanti kita langsung kita klik lagi, kita perbaharui data. Selanjutnya kita simpan kembali, kita tunggu beberapa saat, kita lihat sinyalnya di situ bagus ya. Apakah data itu akan masuk ke dalam database server? Nah, ini adalah yang ketiga ya. Kita uji coba yang ketiga. Di situ kita tunggu beberapa saat. Nah, di situ juga masih masuk ke dalam data lokal. Kita refresh server, kita refresh browsernya. Setelah kita refresh, selanjutnya kita ulangi kembali untuk tahap yang keempat. Akan tetapi di sini kita tambahkan pembaharuan di dalam pertanyaan di 01, kita jawab ya, kita perbaharui. Apakah data masih akan tersimpan di data lokal? Ternyata tidak. Ternyata sudah masuk ke dalam database server. Nah, itulah beberapa kali kita harus telaten, kita harus sabar dalam penginputan. Kita sudah cek, di situ sudah memiliki status ya. Jadi harus bersabar agar data tersebut memiliki status ya. Itulah untuk yang pertama. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan mencoba, yaitu kita akan langsung praktekkan ya. Di sini kita akan, di situ kan ada Bemanto yang tadi ya, langsung kita masukkan, kita langsung isi datanya. Apakah langsung tersimpan ke dalam server, apakah masuk ke daftar keluarga atau tidak. Kita terlebih dahulu kita masukkan segala data yang kita dapat dari audiens. Kita klik lanjutkan, kita isi data-data yang tertera di dalamnya. Kita isi dulu ya. Kita sudah ke poin kelima. Selanjutnya kita masuk ke poin keenam. Selanjutnya kita masuk ke poin ketujuh ya. Poin ketujuh kita isi dulu, pilih salah satunya. Selanjutnya kita masuk ke poin ke-8, poin ke-9 dan seterusnya ya. Kita masukkan keseluruhan. Kita tunggu ya, mohon bersabar. Kita masukkan dulu semua datanya. Setelah nanti semua data selesai, selanjutnya harus masuk ke dalam daftar keluarga. Kalau daftar keluarga tersebut harus sudah memiliki status minimal status tersimpan. Kalau sudah statusnya tersimpan, biarkan saja. Itu bukan kesalahan dari pendata, akan tetapi itu terletak pada server utama atau server pusat ya. Kita masukkan jenis
jenis rumah, kemudian apa ya lantainya yang digunakan, kemudian listriknya, selanjutnya sumurnya, air minum yang digunakan, selanjutnya masih banyak ini pertanyaannya, harap bersabar ya. Kita masukkan luas rumah. Luas rumahnya di sini beberapa, kemudian banyaknya orang yang ada di rumah tersebut. Jadi usahakan kita memasukkan data sevalid mungkin agar tidak muncul keterangan anomali ya. Anomali itu data yang tidak wajar atau data-data yang agak nyeleneh bahasanya ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nanti kalau nyeleneh bingung juga, kita harus memperbaharui ulang ya. Kita masukkan mengenai dari mana informasi kita peroleh, dari petugas PLKP, dari perangkat desa, dari kader, kemudian bisa dari bidan juga bisa. Nah, setelah selesai kita langsung perbaharui data. Kita setelah perbaharui data, kita tunggu beberapa saat karena ya terkendala kadang-kadang sinyalnya atau servernya itu lagi down, jadi kita menunggu waktu beberapa saat. Jadi kita usahakan data itu, nah kita cek lagi di situ. Nah, itu sebenarnya servernya cukup baik tapi sekilas time out lagi atau servernya down kembali. Nah, jadi kita lihat, kita tunggu ya, memang membutuhkan waktu agak lama. Kita cek di bagian sinyal, sinyalnya juga lagi down. Jadi cukup lama masuknya. Nah, di situ sudah data berhasil untuk diperbaharui. Nah, data itu sudah kita perbaharui, selanjutnya kita masuk ke bagian daftar keluarga. Di situ data lokalnya itu sudah bertambah, kemudian data servernya itu kosong. Kenapa? Karena belum memiliki status tidak sama. Di dalam progres kerja juga sudah bertambah. Ini harus kita cek di dalam daftar keluarga. Biasanya data lokal dengan data server itu jumlahnya sama. Tadi yang sudah kita masukkan bernama Bemanto, yang sudah kita masukkan seluruh datanya, itu sudah masuk ke dalam daftar keluarga, sudah memiliki status tersimpan. Nah, itulah tata caranya. Nah, di sini kita harus perhatikan ya. Kita harus perhatikan berkaitan dengan hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Sekiranya itulah yang perlu diperhatikan untuk kawan-kawan pendata yang masih ada kendala berkaitan dengan menampilkan status. Sekarang ada penambahan fitur ya, di situ ada di dalam daftar keluarga ada data lokal dan data server. Ini tujuannya untuk pengecekan ya. Untuk pengecekan antara data lokal dengan data server itu sinkron atau tidak banyaknya. Kalau tidak sinkron berarti seperti itu. Data lokal 9, data server itu masih kosong. Nanti kalau sudah memiliki status, di situ akan muncul berkaitan dengan antara data server dengan data lokal itu sama banyaknya. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, kita lihat di situ ada bahasa, ada lagi ngadirin itu ya. Ngadirin itu datanya kosong. Kita edit, kemudian kita kirim ulang. Kita menunggu beberapa saat, kita sabar. Kita lihat di bagian server, di situ request timeout. Jadi servernya agak down lagi, jadi datanya ya agak tersendat-sendat masuknya ya. Jadi kita tunggu statusnya tersimpan. Ini untuk contoh yang kedua. Kalau kawan-kawan masih terkendala berkaitan dengan status yang masih kosong atau terkendala status yang belum valid, kita nggak usah mempertimbangkan masalah valid atau tidak validnya. Yang penting data kita terkirim ke dalam data server ya. Nah, di situ sudah terkirim ke database yang atas nama ngadirin tadi ya. Di situ statusnya sudah tersimpan ya. Sudah tersimpan, jadi aman. Nanti kalau kita mau pindah HP atau pindah data, itu memudahkan kita dalam proses penginputan selanjutnya atau untuk memperbaharui data. Nah, kita lihat di situ tadi seperti contoh yang pertama tadi, sekiranya dapat membantu kawan-kawan. Jadi jangan lupa dukungannya supaya saya
semangat membagikan terkait informasi PK21. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.